Shalom, selamat malam. Ya, Bapak, Ibu, dan saudari, ini malamnya di mana kami akan merespon ya. Merespon siapa yang direspon? Ini ada Idat dan Bodat. Ada apa? Yahudi KW. Ada apa? HTD. Ini ya. Kenapa sih mereka begitu ya? Maka di malam hari ini ada di sini juga narasumber kami ya, yang berkompetensi untuk merespon. Boleh dimulai dengan Bro Dev ya, dan juga nanti disambung oleh Ade Reon. Silakan pertamanya Bro Dev dulu deh, silakan. Ya, Shalom Alaikum, saya Madonna Isya, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum saya merespon ocehan dari mereka, izinkan saya mengucapkan kalimat kemenangan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Ya, baik. Di sini kita melihat apa yang diocehin oleh si Bodat ini, gitu. Dimana di awal-awal ketika dia bertanya, apakah Tritunggal itu berkaitan dengan Tritheis. Nah, jadi seolah-olah dari segi pertanyaan yang dilontarkan itu sama halnya yang sering kerap kali dituduh oleh polemikus. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya doktrin yang diyakini oleh kita, itu khususnya teman-teman Kristen, itu tidak ada hubungannya sama sekali, bahkan itu tidak ada permasalahan dalam segi teologi. Contohnya seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Shomer, di situ menyatakan bahwa aku share screen dulu ya. Kabar. Namanya The Bodies, ini ya. Namanya The Bodies of God and the World of Ancient. Ini dari Profesor Benjamin Shomer. Di sini dikatakan the only significant theology difference between Judaism and the Christianity is not in the Trinity or in the incarnation. Nah, jadi Benjamin Shomer menyatakan bahwa Judaisme dan Kristen itu tidak ada permasalahan terhadap Trinitas. Bahkan Trinitas ini pernah dinyatakan oleh Benjamin Shomer, mengatakan bahwa doktrin ini adalah salah satu doktrin yang berkaitan dengan bagaimana sudut pandang keyakinan peradaban kuno, yaitu the ancient near of Mesopotamia. Itu. Dan beliau, ini saya dikasih sedikit tentang penulisan dari Benjamin Shomer, mengapa beliau mengasumsikan bahwa Trinitas itu tidak ada hubungannya.
permasalahan antara Judaisme dan Kristen. Di sini mengatakan bahwa ada salah satu di dalam Tanakh, yaitu di dalam kitab Kejadian, yaitu di mana Benyamin Shomer itu pernah mengupakan dan menyatakan bahwa di dalam Kejadian 18, di situ sangatlah jelas dan itu bisa dikaitkan dengan yang namanya Trinitas, gitu kan. Nah, dan doktrin Trinitas ini sesungguhnya ini berhubungan dengan yang namanya Sephiroth, yaitu yang diyakini oleh Jewish Mystic, gitu, yaitu Yahudi Kabbalah. Nah, dari sini saya pernah membaca literasi dari mereka, yaitu namanya The Wisdom of the Zohar, di mana kitab Zohar sendiri itu mengupakan, yaitu pernyataan dari salah satu rabi yang bernama, pasti mereka tahu dan paling pasti tahu kalau dia sekiranya itu Yahudi, pasti tahu siapa nih orang, yaitu Simon ben Yochai. Di situ pernah mengatakan bahwa kata Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, di mana kata Eloheinu terletak pada diri berbentuk singular, gitu. Berbeda dengan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, di situ dikatakan Elohim, yaitu dengan kata makna bersifat plural. Nah, dari sini Simon ben Yochai mengasumsikan bahwa ini aku share ya, ini hasil screenshotan dan saya tidak mengasumsikan bahwa apa yang tertulis dan apa yang dinyatakan. Nih. Nih ya. Nih buku The Wisdom of the Zohar, yaitu yang penulisnya namanya Yesaya. Nah, ini namanya Profesor Profesor Yesaya, yaitu ahli dari kabalistik. Dan ini beliau menulis di dalam halaman 312. Di sini dikatakan, so far, Yotevave Elohim Yotevave, there are three levels that respect this supernatural ministry. Jadi ada 3 level, ada 3 tingkatan yang berada dalam diri supernatural yang berbentuk misteri. Nah, jadi sesungguhnya apa yang dinyatakan dan ditulis oleh Profesor Yesaya, di situ dikemukakan oleh pernyataan dari Simon ben Yochai. Itu. Nih, bentar ya, aku share screen. Meskipun ini mereka mengatakan, oh itu data week, bodo amat. Ini kan zaman maju. Nih ya. Menurut Zohar, suatu hari Rabbi Simon ben Yochai sedang mengajar putranya Rabbi Eliezer mengenai misteri hakikat ketritunggalan Allah. Ia mengilustrasikan muridnya dengan berkata, datang dan lihat misteri kata Yod-Evav atau yang sering kita baca yaitu Yahweh. Ada 3 tingkatan, masing-masing ada sendiri-sendiri. Namun mereka adalah satu dan begitu bersatu sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi ini indikasi yang dinyatakan oleh Simon ben Yochai yang terletak di dalam itu Ulangan 6 ayat 4 ya. Ini yang sering diperkosa oleh RT 6, di mana dikatakan, no, Tuhan itu satu. Memang Tuhan itu satu, gitu. Satu, tapi satu kayak gimana? Kan gitu pertanyaannya. Satu kayak gimana? Gitu. Padahal di dalam kata Echad memang itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris memang one, satu. Tapi sesungguhnya kalau dilihat dari kata
Berujuk kata ehad itu sebenarnya itu unity, itu keseluruhan, kebinekaan. Gitu loh. Nah, apa yang dikemukakan oleh Simon Ben Yokai itu sebenarnya bukan dari kata esensi yang terletak dalam diri Esa. Sesungguhnya yang diurai oleh Simon Ben Yokai, Rabbi Simon Ben Yokai itu terletak dalam kata Elohenu. Yaitu di situ dikatakan Adonai Elohenu. Nah, di sini mengatakan bahwa pembicara pertama menggunakan kata tunggal Allah. Ini ya, Yotevave, kemudian nama jamak Allah Elohim. Allah atau Elohimnya. Ini ya. Nah, terus habis itu dalam bentuk singular yaitu Elohenu, Allah kita gitu. Berbeda dengan Elohim. Kalau Elohim itu di dalam diri entitasnya itu dalam bentuk plural gitu. Dan itu pun dan lagi-lagi nama tunggal. Ketemu lagi tunggal yaitu Adonai. Diakhiri dengan kata Echad atau Esa. Nah, kebanyakan orang mendengar pernyataan ini menganggap makna kesederhananya adalah deklarasi langsung waktunya ada suatu Allah. Kaitan dari Alkitab diterima seluruh hati oleh orang Yahudi dan Kristen. Yaitu di mana di dalam 1 Korintus sendiri yang ditulis oleh Saul Paulus mengatakan bahwa Allah itu Esa, Esa pula dia. Itu Allah itu satu dan Tuhan itu juga satu. Itu. Nah, terus di sini dikatakan bahwa namun penggunaan misteri nama jamak Allah Elohim mengidentifikasikan nas ini juga membuat wahyu Allah akan hakikat kemisteriusannya yaitu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Jadi ini bukan berbicara kehakikatan, itu bukan berbicara dengan jumlah, melainkan berbicara tentang apa sih rahasia-rahasia yang misteri yang ada di dalamnya. Itu sesungguhnya. Di dalam teologi Kristen maupun Yahudi itu berbicara tentang bagaimana misteri itu harus kita harus ketahui juga. Makanya di dalam Hosea menyatakan, jikalau engkau tidak mengenal Allah, maka umatku binasa. Nah, jadi landasan kita sebagai pengikut Kristus, kita mau gak mau kita harus mengenal dalam esensi kehakikatannya. Bukan berbicara dengan jumlah, gitu loh. Nah, terus habis itu lagi dari sini sudah menyatakan bahwa Tritunggal itu sudah diketahui dan sudah dikenal sebelum era Konsil Nicea. Nih ya, dengar nih, Endritan. Sebelum era Konsil Nicea, Trinitas itu sudah jauh dikenal. Siapa yang menyatakan? Yaitu Yesus Kristus. Di mana di dalam Matius 28 ayat 19. Itulah sangatlah jelas dan itu pun sudah diucapkan secara langsung oleh bibir suci dari Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan Tritunggal itu ada di dalam era Konsili Nicea 325, padahal itu adalah di mana indikasi-indikasi di dalam Konsili Nicea itu adalah suatu ada keprobleman yang dipahami oleh Arius. Maka dari itu beberapa gereja melakukan yang namanya konsili. Nah, padahal Trinitas ini sudah dicetuskan sendiri sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Siapa yang mengatakan Trinitas itu dicetuskan oleh di tahun 325? Udah dicetus langsung kok sama Yesus di abad pertama. Di tahun 33. Itu. Mungkin Mas Adil tahu itu. Konsili Nicea kayak gimana gitu. Nah, terus yang perlu ketahui juga si Valen, kalau kamu ingat nggak Rabi Akiva? Saya nanya ya sama kamu, Rabi Akiva itu sesungguhnya doktrinnya apa? Saya ingin tahu. Kenapa oleh kaum rabbinik pengikut Rabi Akiva itu dianatema? Kalau kamu bisa mengetahui dan bisa menjelaskan, silakan.
Tapi kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu jinggung-jinggung doktrin yang saya imani? Trinitas itu adalah suatu karya keselamatan yang mutlak, di mana Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal dan mencurahkan rohnya, yaitu kasih karunia, yaitu Roh Kudus. Itu karya keselamatan itu Allah Tritunggal. Nggak bisa satu apaan gitu. Ya lanjut Mas Adi. Ya, nggak akan kayaknya lebih baik kita lihat videonya aja dulu ya mungkin ya. Video yang akan kita tanggapin. Bagus, kita lihat. Kita lihat videonya, detiknya ada dicatat ya, Mas David ya? Itu yang awal-awal tadi itu, yang aku jelasin. Biar kita tahu kalau ini ada bentuk respon kan, jadi kita mesti tampilan dulu apa yang mau kita respon. Jadi siapa yang mau nampilin ceritanya? Opung. Bro. Nah. Boleh itu. Bang Dev. Judul ininya kan channelnya Response to Missionaries, itu kan? Iya mungkin ya. Iya. Iya. Itu kan linknya kan sudah aku kirim tadi. Nggak mau menerima ya. Itu Yesus, nggak mau terima. Roma 16 ayat 27 dia tidak mau. Wahyu 4 ayat 2 hanya ada Yesus yang duduk di tata surga, dia nggak mau terima. Dia masih tetap membayangkan di surga itu ada Bapa di kiri, Yesus di kanan. Berarti sama aja kalau gitu Tuhannya 3 Pak ya. Kalau pakai rumusan doktrin. Sama kayak Saifuddin juga Pak ya. Pak Saifuddin Ibrahim sama persis. Itu juga Tritunggal Pak. Sama Tritunggal. Sama kan Pak Saifuddin itu kan juga dulu dengar saya ini belajarnya sama Pak Joshua Tewu juga kan Pak. Ya sama saya juga bareng. Oh berarti kedua orang itu belajarnya sama Pak ATD. Ya sama Pak. Kita itu dalam satu kelompok kayak namanya ya pengajaran begitulah. Tapi nggak lama kemudian SI masuk penjara itu. Kan akhirnya balik lagi kan Pak? Ya balik lagi, saya sudah keluar. Pas dia balik lagi saya sudah keluar. Oh. Jadi gini, Pak. Karena nanti bisa diampuni. Mau respon dulu ya. Nah, silakan. Kan kelihatan ya, ini kan dia seorang pendeta. Kalau sorry Pung, boleh dimatiin dulu, di mute dulu Pung. Sore. Di mute dulu Pung. Ini ada suara latar belakang. Oke, saya tutup. Biar nggak masuk. Kan tadi kita sudah mendengar omongan dari Pak Dondi, siapa namanya? Henry Tan itu, kalau mereka belajar kelompok belajar. Kalau belajar kekristenan itu harus dari gereja sumbernya. Yesus itu tidak pernah namanya membuat kitab. Seluruh ajaran pun ditulis, itu tidak akan mencukupi kitab itu. Nah, ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus itu diajarkan kembali oleh para rasul, baik secara lisan maupun secara tidak tertulis. Nah, kekristenan itu hidup bukan dari kitab, Pak. Nah,
Tapi kekristenan itu seluruh tahu tentang pengajaran tentang Yesus itu dari gereja. Ini paling penting. Sekarang ini orang Kristen, gereja dengan kekristenan itu seperti dipisahin. Nah, orang-orang seperti ini yang melahirkan bidat. Tentang masalah oneness itu di sejak dari abad ketiga awal, di tahun 200 something gitu ya, abad 3 awal. Itu nama pastornya itu namanya Severinus. Itu sudah mengecam ajaran Prakseas. Kaitannya tentang ajaran patripasionis, di mana Bapa itu datang ke dunia ini menjadi Yesus. Jadi rahim patripasionis itu artinya Bapa yang menderita, yang disalib itu Bapa. Nah, itu sudah dikecam sama gereja. Seluruh ajaran-ajaran bidat yang sekarang ini, yang muncul-muncul belakangan ini, termaksud di dalam saksi Yehova, termaksud yang ada yang mengajarkan bukan Yesus yang disalib melainkan orang lain, itu sudah kami lewati dari abad mula-mula. Jauh sebelum adanya ajaran itu. Contoh misalnya di satu abad tertentu ada yang menyatakan, misalnya let's say di abad 7 atau abad 8 mengatakan kalau Isa nggak disalib tapi orang lain. Itu sudah ada di abad 3. Misalnya di abad 20, misalnya di tahun 1913 di Azusa Street yang mengatakan Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa yang menjadi Yesus. Itu sudah dihajar di abad ketiga. Seluruhnya ini yang sekarang itu cuma pengulangan bidat. Nah, bidat-bidat itu kami kekristenan sudah clear. Sejak dari abad pertama tuh semua bidat itu sudah diselesaikan melalui konsili-konsilinya. Nah, sekarang setelah muncul setelah sekarang perkembangan zaman ini muncul lagi tuh ajaran-ajaran bidat. Terus terkait dengan tapi gini lah, aku merespon pernyataan dari Henry Tana itu aja dulu tadi ya, yang dia bilang dia belajar dari kelompok belajar, bukan seperti itu. Kamu itu mau belajar Kristen itu harus dari gereja, dan harus dari gereja yang benar-benar rasuliah, yang benar-benar jelas gitu loh, bukan gereja yang asal-asal gereja. Sekarang 5 orang ngumpul buat gereja bisa itu. Kamu buat ajaran memahami satu ayat, dibuat doktrin baru, terus kamu ngelapor ke JPGI, ngelapor jadi gereja, dapat itu barang gereja. Nah, sekarang semudah itu buat gereja. Kalau dulu gereja itu yaitu para rasul. Yang dimaksud dengan gereja itu para rasul. Dari ajaran para rasul inilah kita mengenal ajaran-ajaran Yesus. Seperti yang dibilangin seperti perintah Yesus, ini terakhir ya, di Matius 28 ayat 20, dan ajarkanlah mereka tentang apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang diperintahkan kepada murid-murid itu kan bukan semua, hanya terbatas yang ditulis di dalam kitab, Pak. Contoh misalnya tentang masalah Natal, di hari apa, di tanggal berapa, loh itu kan ada di secara tradisi di gereja. Makanya kita mengenal perayaan Natal. Nggak ada di Alkitab. Coba Pung baca di kitab Yohanes ayat paling terakhir. Penutupnya dari Yohanes tuh gimana tulisannya, Pak? Gue lupa deh ayat berapa tuh, Pung ya. Biar ngerti dulu pondasi kekristenan itu. Kekristenan imannya itu bukan iman kitab. Itu yang mesti dipahamin tuh. Kekristenan itu bukan terlahir dari kitab. Kitab itu baru ada di abad keempat. Di tahun 397 di Konsili Kartago. Baru ada itu. Jadi jangan sombong. Oh, nggak ada di kitab loh. Nggak begitu. Kekristenan itu baru ada kitab tahun 397. Coba di. Nah, lihat. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini itu kaitannya. Semua yang paling penting itu tentang Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya imanmu kita beroleh dalam nama-namanya. Lalu tentang masalah hubungan anak dengan Bapa seperti apa nggak dijelaskan. Itu memang harus diajarkan sama gereja. Jadi jangan anggap remeh sama gereja. Yang gereja-gereja sekarang kan karbitan itu banyak kan dari ngajaran asal-asal. Banyak kok ngajarin gereja-gereja asal seperti gereja Allah yang Esa itu apa itu? Memang kamu pikir kekristenan itu nggak tahu kalau Allah itu Esa? Yakobus 2 ayat 19, Pung. Coba deh, Pung. Berarti ini nih, Enritan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tentang iman bahwa Allah itu satu, itu kekristenan tidak pernah bermasalah. Even itu sama Yahudi sekalipun. Dari abad pertama kamu cari Yahudi mana yang menentang Trinitas. Sampai botak, sampai gundul nggak pernah ada. Baru ada, Trinitas itu baru ada setelah zamannya Rabinik. Zaman di mana mereka bait Allah mereka sudah dihancurkan oleh kebangkitan Yesus.
Karena apa? Yesus itu adalah bait Allah itu sendiri. Sekarang buat apa ada lagi bait Allah? Keimamatan itu sekarang sudah beralih di Mazmur 110 ayat 4, Pung. Oh, kalau ngambang tentang hafal-hafal kitab saya juga hafal, Pak Henry Tan. Mazmur 110 ayat 4. Lihat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Itulah imam untuk selama-lamanya, bukan iman menurut peraturan Lewi. Itulah kenapa bait Allah itu hancur. Itu maknanya. Sekarang imam itu sudah bergeser menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek ini adalah tipologi dari si Yesus ini. Ya, adalah firman itu sendiri. Sorry, bukan tipologi, itu Yesus itu sendiri. Itulah Melkisedek, makanya silsilahnya tidak diketahui. Karena apa? Dia berasal dari yang kekal. Yang dari kekal itu tidak ada punya silsilah. Ini dia. Lah sekarang orang Yahudi, kamu, makanya kalian galak itu dengan misnah kan? Misnah itu ada karena apa? Karena imamat kalian sudah hancur, lebur, dibuat Yesus. Lo kalian gak percaya Mesiasnya Yesus kok. Dan sekarang bait Allah kamu nggak keimamatan kamu hancur kan? Makanya rabi-rabi sekarang buatnya channel, buat YouTube. Harusnya imam itu kerja di bait Allah, Pak. Kira-kira gitu dan mungkin terlalu panjang. Kita lihat dulu next ini ya videonya. Maaf terlalu panjang. Langsung ya. Next video. Masuk ke oneness-nya itu loh tadi. Kita belum masuk. Belum ada suara, Pung. Nggak ada suara, Pung. Sorry. Belum ada, iya. Gimana ya? Cepet. Kirmisi atau kain kesumba akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Merah seperti apa? Mau jadi tukang selingkuh gitu. Oke. Saya tahu. Oh Jadi ya sudah, kalian saya pikir malah memang resminya saya pikir. Kalau Tuhan itu yang berkarya, Pak, menciptakan bumi, nanti perang Harmagedon, nanti itu Tuhan. Ya. Kalau yang duduk, yang istilahnya duduk manis itu kan kata-kata saya. Duduk manis di tata surga itu Allah. Gitu loh, Pak. Iya, jadi saya bisa mengambil satu bahan studi banding saya ya. Ternyata baik oneness sama trinitas dan triteos menurut pemahaman Pak Pendeta Hatide itu sebenarnya sama gitu. Cuma yang dibedakan doktrin mereka kadang 1A, 1B, 1C tapi sebenarnya sama gitu loh. Sama. Dan yang poin kedua, orang kalau tidak menarasikan Yesus sebagai Allah segala zaman itu bukan orang pilihan gitu Pak ya. Bukan. Dan dia tidak bisa mengklaim aku dapat karunia Roh Kudus, dapat penglihatan, dapat dengar suara, nggak ada itu. Jadi hidup mereka kadang sempat jatuh bangun juga Pak ya. Ya jatuh bangun itu semua orang Pak mengalami ya. Semua orang mengalami itu. Tapi jangan dilihat jatuh bangunnya, jangan dilihat di dosanya ya. Semua orang melakukan dosa loh Pak ya, tidak ada orang yang suci itu nggak ada. Tapi dosa ini kan nanti ada pilihan Pak, bisa diampuni, bisa tidak. Kalau percaya Yesus nanti dapat pengampunan Pak. Kan cuma dosa biasa merah. Ini kata Yesaya 1:18. Merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba itu kan kita ngebayangin merahnya kayak apa itu. Itu pun nanti jadi putih. Asal percaya Yesus dulu. Berarti yang di apartemen itu harus kembali. Betul. Kalau dia percaya Yesus nanti diampuni Pak. Ya. Nah, nanti baru saya cerita kalau kamu sudah kembali, sekarang berubah, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nah, tak kasih ayat 1 Yohanes 5 ayat 18. Yesus akan melindungi kamu. Dosa ya dosa, tapi nggak gitu. Oke. Saya tanggapin.
Tanggapin nih. Ya, tentang inilah karena dia nggak belajar ya. Yang dimaksud dengan penebusan dosa itu, Pak, bukan seperti apa yang tentang masalah ampun-ampunan dosa. Karena Yesus pun sebelum disalib, pulanglah, dosamu telah diampuni. Apakah selesai penebusan? Bukan, penebusan itu bukan ngomongin tentang ampunin dosa. Bukan hanya sekedar itu, secetek itu, bukan. Yang dimaksud dengan penebusan dosa itu kodrat ilahi manusia itu yang telah rusak akibat dosa itu yang dibenahi. Itulah kodrat ilahinya. Semua orang kan pasti akan melakukan dosa. Ini bukan tentang ampun-ampunan, tapi berarti kodrat ilahi itu kan sudah rusak. Nah, kodrat ilahi itu yang mau dibenari. Itu kita bisa lihat di 2 Petrus 1 ayat 4. Coba deh. Biar tahu dulu nih, orang-orang seperti ini nih mesti diajarin nih. Karena dosa. Dosa yang dimaksud itu bukan dosa perbuatan. Setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya itu nanti. Tapi yang mau diperbenahi Yesus itu ada di 2 Petrus 1 ayat 4. David, habis ini Pit, sorry Pit, gue jadi gue atau teman-teman yang lain juga boleh habis ini tar 2 Petrus 1. Nggak apa. Emang mereka itu harus kita pupuk ya. Ini dia tuh lihat 2 Petrus 1 ayat 4. Ini yang sering luput sama orang-orang itu. Dengan jalan itu apa tuh di atasnya deh? Di atasnya di ayat 3-nya apa tuh? Tentang apa ini? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke, berarti karena kuasa ilahinya kan? Oke, kayak tempatnya. Dengan jalan itu, ini yang berperan aktif Yesus nih. Dengan jalan itu, lihat yang disebutnya iya. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang dipulihkan tuh kodrat ilahinya itu. Makanya kita perlu dibaptis. Kita bersatu dengan kemanusiaannya Yesus itu. Kita bersatu dengan kemanusiaan Yesus itu, di mana Yesus itu kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang ilahi, yang sempurna. Karena manusia itu harus seturut dengan gambar Allah. Gambar Allah itu ya firman ini, di mana firman itu telah menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus itulah menjadi role mode kita. Dengan kebangkitannya di Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Ayat 3-nya, ayat 3 boleh, ayat 3 dari ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Oleh kemuliaan Bapa nih. Perhatikan nih, oleh kemuliaan Bapa, bukan oleh kemuliaan Yesus. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lihat bawahnya lagi, Pak. Pung. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu kita diselamatkan karena Yesus, bukan karena perbuatan kita. Nah, Yesus ini siapa? 1 Timotius 2 ayat 5 terakhir udah habis udah. 1 Timotius 2 ayat 5. Ayat 5. Karena Allah itu Esa, kita juga tahu tuh Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara. Nih, siapa nih pengantara itu? Antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, kemanusiaan Kristus Yesus inilah sebagai pengantara kita untuk bisa bersatu dengan Bapa. Di mana di dalam doanya Yesus di Yohanes 17 ayat 8 atau di Yohanes 17 ayat berapa gue lupa. Di situ kan biarkanlah mereka satu sama seperti kita kan, kata Yesus kan. Sama seperti kita. Bapa itu sama Yesusnya satu kan. Begitu juga dengan mereka. Dan kita ini bersatunya dengan apa? Dengan pemberitaan Injil yang diberitakan oleh para murid-muridnya. Itulah yang disebut dengan gereja, perkawinan anak domba itu. Bersatunya gereja dengan Yesus, si manusia Kristus ini.
Itulah fungsi anak, Pak. Jadi kalau kamu belum bilang anak itu Bapak itu sendiri, karya ilahi, karya keselamatan itu nggak bekerja. Justru sang anaklah yang menjalankan tentang karya keselamatan itu. Dia melakukan kehendak Bapa. Jadi oneness itu adalah ajaran tipu-tipuan. Itu ajaran penipuan itu. Oneness itu nggak berbicara tentang Allah itu 1 atau 2, 3, 4, 8, 7, enggak. Kekristenan nggak berbicara tentang itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tentang karya keselamatan. Bapa yang adalah sumber dari segalanya, Firman itu yang menjadi anak itu yang menjadi menjalankan karya keselamatan itu, dan Roh Kudus lain mencurahkan kasih. Itu kenapa kita dibaptis dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Bukan menjelaskan tentang keesaan satunya Allah, tentang kealahan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak, tapi tentang karya keselamatan. Itu permasalahannya. Kira-kira begitu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada tambahan. Ya, tentang tadi ya yang dikatakan oleh Editan mengatakan, oh itu dosa. Boleh minta tolong nggak, bro? Di 1 Petrus. Boleh. 1 Petrus. Alkitab ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Ya, di screen mau dibacakan? Ya, boleh. Ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh kaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi Petrus, yaitu Soko Guru, di sini sangatlah jelas dan mempertegas bahwa karya keselamatan itu berasal dari Allah Tritunggal, di mana kita melihat ada Bapa, Roh Kudus, dan Firman. Kenapa saya mengatakan bahwa supaya taat kepada Yesus Kristus, dan saya menyatakan itu adalah Firman, itu terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, bro. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Lanjut, yang 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Apa itu? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, apa yang dikatakan oleh Soko Guru, yaitu Rasul Petrus, menyatakan bahwa karya keselamatan itu berasal dari Allah Tritunggal, mana Bapa yang merencanakan dan mencurahkan roh kasih karunia, yaitu melalui anaknya yang tunggal supaya bisa taat kepada anaknya. Itu dimana itu terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke 26. Yohanes 14 ayat 26, bro. Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 ya. Ya. Ini mau dibacakan?
Biar aku aja. Oke, Iya. silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini berdasarkan pengutusan berdasarkan otoritas dari anaknya yang tunggal. Di mana tadi mengatakan mencurahkan rohnya supaya taat kepada anaknya yaitu Yesus Kristus. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sangatlah jelas apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 itu mengidentifikasikan bahwa karya keselamatan adalah karya keselamatan dari Allah Tritunggal. Nah, kalau misalnya Hendritan mengatakan, oh Allah yang Esa, nah, sekarang pertanyaan buat kamu, tadi Valen sudah. Sekarang saya ingin tahu, dalam isi pemikiranmu, Allah yang Esa memang semua tahu, bahkan iblis pun tahu Allah itu memang Esa. Lantas bagaimana karya keselamatannya? Saya ingin tahu karya keselamatannya yang mengatakan Allah itu Esa itu gimana? Coba jelasin. Itu gimana? Karya keselamatannya kayak gimana? Rancangannya itu seperti apa? Kamu jangan sering kali menuduh bahwa Tritunggal itu Triteos. Itu sangatlah salah besar. Di mana Allah Tritunggal itu sudah ada sebelum dunia itu dijadikan. Yaitu Allah Tritunggal itu berkaitan dengan istilah yaitu kasih. Di mana Bapa mengasihi anak mengasihi Roh Kudus, dan Roh Kudus mengasihi Bapa. Dari ketiganya ini menjadi satu berdasarkan kehaikatan yaitu terjalin dengan kasih. Jadi sangat jelas gitu loh. Itulah Allah yang Esa seperti itu. Dan sedangkan saya ingin tahu Allah yang Esa menurut dalam pola pemikiranmu itu kayak gimana? Karya keselamatan. Kayak gimana? Itu. Tadi saya lihat videonya itu lompat sana lompat sini. Gak jelas. Gitu. Nah, saya kembali lagi ke Valen. Coba bro, minta tolong bukain Sevaria bro. Oke. Sevaria ya. Tadi bilang Valen, oh berarti Tritunggal itu sama kayak Triteos. Oke, saya ingin tahu. Ya. Tanak. Ditanak dulu. Oke. Deuteronomi pasal 6 ayat 4. Oh, thank you. Ya, saya buat. Nah, 4 itu diklik Talmud. Terus culin yang ketiga itu bawanya Hagiga. Nah, stop. Di sini dikatakan, but the ministry angel mention of the name of God only after 3 words, as it's written, and one call it Yunto order and said, holy, holy in the Lord of hearts. And the world of earth is full of his glory, yaitu mengutip bersinambungan dengan Yesaya 6 ayat 3. Saya ingin tahu, ini maksudnya apa, Valen? Kenapa para malaikat itu menyebut
Shema sebanyak 3 kali dengan istilah kata kalimat terakhir, yaitu kudus, kudus Tuhan semesta alam. Kenapa? Kenapa ini mengucapkan 3 kali? Itu. Coba di Bamidbar, balik bilangan 6, ayat 24, bro. Alkitabnya aja, bro. Alkitab. Tapi tetap di Sefaria bukan? Alkitab LAI aja, Bapak. Jadi saya sudah menunjukkan Talmud menyebut Shema sebanyak 3 kali. Akhiri dengan kata kudus, kudus Tuhan semesta alam. Di sini saya ingin tahu juga. Di dalam bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Nah, ini Hashem memerintahkan Musa untuk memberkati anaknya Harun, yaitu Eliezer. Di sini Musa menyebut Tuhan itu sebanyak 3 kali, yaitu Tuhan memberkati engkau dengan dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pertanyaan buat kamu, kenapa ini menyebut 3 kali? Kenapa Musa ini diperintahkan Hashem menyebut nama Tuhan itu sebanyak 3 kali? Ketika Musa itu memberkati Eliezer, anak Harun. Kenapa? Itu yang kedua ya. Terus di Mazmur 110 ayat 1. Ini agak mencengangan nih, mencengkang. Buat mereka berdua. Coba jelaskan ayat ini, bahkan saksi Yehova pun berkelit dengan ayat ini, ayat krusial, di mana Brown White itu pernah mengajukan pertanyaan ini kepada Sir Anthony, yaitu Unitarian saksi Yehova. Ini mempertanyakan, ini siapa ini? Kenapa Daud mengatakan demikian firman Tuhan kepada Tuhanku? Kenapa ini? Kok mengatakan Tuhan kepada Tuhanku? Siapa ini? Gitu. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini maksudnya gimana? Gitu. Ini kan Daud, ini kan raja Mesias. Tapi ini ada yang lebih tinggi dari Daud. Gitu. Ini siapa? Gitu. Coba jelasin. Bahkan Sir Anthony dan Rabbi Yosef itu tidak bisa berbicara apa-apa dengan ayat ini. Rabbi Yosef itu mantan Yahudi Ortodoks meskipun dia Mesianik, tapi dia itu Unitarian. Dia berkelit dengan ayat ini. Ini gimana? Coba jelasin. Kalian berdua ini bisa jelasin ini. Kalian bisanya lompat-lompat. Tapi kalian lupa dengan ayat ini. Dan kalian juga tidak terkadang masih rancu dengan ayat ini. Coba jelasin ini. Ini maksudnya apa? Itu 110 ayat pertama. Gitu. Dan itu pun kalau dilihat dari yang ayat yang Mas Aderion tadi tunjukin, di ayat yang keempat, itu merujuk ke Mesias. Itu ada pernah saya baca di dalam Midrash. Itu Mesias itu sebagai imam untuk selama-lamanya. Nah, imam kalian itu siapa sekarang? Kalau kami, imam kami itu ya Mesias. Itu. Karena dia adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, sedangkan imam kalian itu siapa? Imam Harun aja nggak ada sekarang.
Imam kalian siapa? Gitu. Bait suci kalian tuh kapan dibangun? Gitu. Katanya kan Mesiasnya udah datang, Hizkiyahu, ya kan? Kapan itu bait suci dibangun? Itu. Sadarin itu, gitu loh. Kalian merespon asal nyap-nyap, tapi kalian lupa bait suci kalian aja masih belum ada. Jangan kan bait suci, imam besar, Kohen Agadol, atau Kohan, itu aja sudah nggak ada lagi. Gitu. Gimana? Gitu. Itu aja dulu. Lanjut, Mas Ade. Ya, tentang masalah Ustaz. Nih, karena siapa namanya, si Valen ini telah membentrokkan kekristenan, harus utama. Ini kalau suka menggunakan diksi yang sering dia pakai. Karena Valen ini sudah membentrokkan Kristen arus utama dengan para bidat, saya akan membentrokkan kamu dengan Yahudi Second Temple. Ya, nih, ntar aku mau share screen. Silakan. Share screen. Perhatikan nih, ini pemahaman Yahudi Second Temple seperti ini. Ritual ini hanya dilakukan di Bait Suci Yerusalem, tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Seperti ini gambarnya. Ini ritual kurban, nggak boleh dilakukan di tempat lain. Sebentar, kita lanjut. Jadi yang bisa melakukan ritual ini hanya imam-imam atau kohanim dari suku Lewi, dan tempat melakukannya itu juga tadi saya katakan di Yerusalem. Nah, itu dia. Yang melakukan itu harus imam kohanim, nggak bisa guru ngaji, nggak bisa mamang-mamang taman, nggak bisa. Yang melakukan korban itu mesti harus imam dilakukan, dan dilakukan di depan bait Allah, di depan mesbah. Ntar, lanjut lagi. Prosedur ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi di luar kohanim, di luar kohen atau suku Lewi tidak bisa melaksanakannya. Dan tidak bisa dilakukan di tempat lain karena Tuhan hanya mau ini dilakukan di Bait Suci. Dalam hal ini di Yerusalem. Nah, karena saat ini Bait Suci Yerusalem sedang tidak ada, di mana telah terjadi pembakaran sejak tahun 70 Masehi oleh bangsa Romawi. Nah, Bait Allah itu sudah dinubuatkan Yesus untuk nanti suatu saat nanti pada waktu zaman Yesus ya. Nanti akan ada waktunya datang di mana batu satu dengan batu yang lain itu tidak akan menumpuk. Itu yang dimaksud adalah Bait Allah. Dan benar tahun 70 di masa pemimpinan Jenderal Titus waktu itu, yaitu jenderal yang orang Romawi, itu menghancur leburkan Bait Allah. Yang sekarang tembok ratapan itu bukan Bait Allah, Pak. Itu bukan Bait Allah, sorry. Itu ngaco itu. Bangunan itu bukan Bait Allah yang sesungguhnya. Apalagi sisa, nggak ada itu. Nggak ada. Itu aku lupa itu pagernya apa gitu waktu itu tuh. Dari orang Romawi itu yang buat. Bukan bagian dari Bait Allah. Nah, kita lanjutkan ya. Sehingga orang Yahudi tidak lagi melakukan ritual korban hewan sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang. Yahudi sudah nggak melakukan korban hewan 2000 tahun. Terus kamu lagi ngomong dosa sekarang sama saya. Kamu lagi ngomong tentang keselamatan sama orang Kristen, sementara kamu 2000 tahun, Valen, 2000 tahun kamu itu tidak melakukan korban. Kamu lagi mimpi atau apa? Terus sekarang ini apa ini? Ini apa ini? Siapa yang ngajarin ini? Siapa yang ngajarin ini? Kenapa mesti 3 kali? 1, 2, 3. Kenapa mesti 3 kali? Ayamnya juga bingung. Ayam itu nggak tahu apa-apa. Yang ngajarin ini nggak ada namanya Mose Rabino muterin kepala ayam. Dan kurban itu tidak bisa diganti-gantikan. Kurban itu bukan opsional, Pak. Korban itu bukan opsional. Kalau kamu nanti nggak mampu, ya kamu bolehlah kasih duit. Nggak ada. Nggak ada kayak begitu. Kalau kamu nggak mampu ngasih ayam, itu kamu kasih duit aja. Nggak bisa, Pak. Mesti harus dengan darah. Karena apa? Coba baca di Imamat 17 ayat 14. Gua aja.
Imamat 17 ayat 14. Kenapa mesti darah? Biar kamu tahu, nggak ada duit. Duit itu tidak menyelamatkan. Nggak berguna itu duit buat kamu, buat Tuhan. Karena ini Pak, karena darah itu nyawa segala makhluk, bukan duit. Itulah kenapa seluruh pengorbanan itu harus dengan darah. Karena di dalam darah itu tergantung nyawa. Ada nyawa. Harusnya yang mati itu kita. Karena dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah, untuk sementara kamu bisa mengorbankan darah hewan dulu. Memberikan darah hewan itu ke mezbah, yang mestinya manusia itu mati, dialihkan ke si hewan ini. Imamat 1 ayat 4, lihatin. Imamat 1 ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kenapa mesti taruh tangan di kepala? Itu sebagai tanda dosa yang ada di dalam diri manusia dialihkan kepada hewan itu. Nah, makanya yang dibunuh bukan kamu, yang dibunuh jadi si hewan itu loh. Tapi itu kan setelah melakukan korban, habis itu buat dosa lagi, besok kan buat korban terus. Masa hidupmu cuma hanya begitu terus? Ini Ibrani 10 ayat 3 nih, lihat. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya, akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ini Yesus, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan. Ini telah diubah. Kata-kata ini telah diubah oleh Masoretic Text kamu nih, di abad 10. Ini sebenarnya di sinilah menyatakan kurban itu nggak berlaku, tapi tubuh. Bapa itu menyediakan tubuh buat kita. Karena nggak akan bisa lu bergantung terus dengan hewan. Yang menyelamatkan itu memang harus juru selamat itu adalah Allah itu sendiri. Di mana korbannya itu berlaku untuk selamanya. Ayat 9-nya perhatiin. Mana sih untuk selamanya? Nah, ini dia ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kenapa persembahan tubuh Yesus itu, kurban Yesus itu berlaku untuk selama-lamanya? Yesus bangkit, kambing enggak. Kambing itu dibakar, habis itu masuk dari debu menjadi debu. Besok diulangi lagi tahun ke tahun kayak gitu kalian. Masa kalian kayak begitu terus? Kerjanya tiap hari bakarin, bunuh-bunuh hewan. Nah, Taurat itulah namanya bayang-bayangnya si Mesias ini. Yang akan datang ini, yang telah dijanjikan dari zaman Adam. Itu kamu belajar makanya, Valen. Bukan bahasa Ibrani-mu yang menyelamatkanmu, bukan. Pelajarin itu, jangan diubah-ubah kitab itu. Ini diubah, Pak. Ini telah diubah ini. Ini udah diubah nih sama mereka nih. Ini seharusnya jelas ini adalah nubuat di mana Tuhan menyediakan tubuh bagi kita nih. Ini di Mazmur berapa nih, Opung? Gue lupa nih, ini karena gue nggak pakai aplikasi. Ini ada di kitab Mazmur berapa nih ya? Coba kita lihat Masoretic Text-nya deh. Mazmur berapa deh? Coba ya. Gue lagi nggak lengkap sih ini. Korban. Septuaginta gue nggak di Mazmur 40 ayat 7 kalau salah. Coba deh. Iya. Betul. Coba kita lihat ya. Ini kita lihat nih kejahatan mereka nih. Liatin. Siapa bilang nggak dinubuatkan tuh manusia itu disediakan buat manusia untuk jadi korban? Siapa yang bilang? Ini lihat Mazmur. Mazmur 40 ayat 7, liatin. Nih ya, nih gue yang share nih, Mazmur 40 ayat 7. Kalian kalau ketemu nama Masoretic Text, begini ayatnya jadinya. Diubah sama orang-orang nggak bertanggung jawab itu di abad 10. Nih. Ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku
Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lihat, membuka telingaku maksudnya apa? Sebenarnya teks yang benar itu adalah di Septuaginta. Itu menyediakan tubuh bagiku. Bukan membuka telingaku. Apa hubungannya dengan telingamu? Apa hubungan telinga dengan keselamatan? Inilah kenapa anak manusia di dalam Daniel 7 ayat 13 itu yang menjadi persembahan kita. Daniel 7 ayat 13. Mana sih Daniel? Ngasih teks itu yang benar. Siapa namanya? Valen. Daniel mana sih? Nah, ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Manusia mana turun dari langit? Son Goku. Cuman ada di Son Goku yang begitu. Manusia turun dari langit. Ini dimaksud bukan seperti itu. Anak manusia itu yang datangnya memang dari ilahi. Karena seluruh di perjanjian lama itu yang merujuk kepada penampakan ilahi harus dengan ditandai awan-awan dan tiang api. Coba kamu liatin, saya bisa ngasih 20 ayat lebih di seluruh kitab tanah ya, bukan cuma di kitab Keluaran, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, you name it, kitab nabi-nabi, kitab Ketuvim, itu semuanya penampakan ilahi dengan awan-awan. Ini anak manusia mana dengan awan-awan? Ini adalah manusia yang ilahi, makanya kekuasaannya itu kekal. Kekal, Pak. Kekuasaan dia kekal, ya. Lalu diberikan kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaannya sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, bukan cuma Israel, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ini lebih dari Musa. Yang mengabdi kepada Musa itu hanya orang-orang Israel. Di luar orang Israel mana ada ngabdi sama Musa? Kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Pasti yang tidak akan lenyap itu bukan yang dari dunia. Nah, inilah yang di Mesias yang dimaksud. Makanya Yesus disalib. Matius 26 ayat 63. Matius 26 ayat 63. Allah. Jadi besok-besok kalau ada yang nanyain tentang masalah mana buktinya kalau Tuhan menjadi manusia, dikasih tuh Mazmur 40 ayat 7 versi Septuaginta kasihnya. Diubah-ubah kok. Jadi telinga apa-apaan. Nih, anak manusia yang dimaksud di Daniel 7 ayat 13 itu adalah Yesus. Yesus sendiri menyatakan. Dan apa tanggapan orang imam besar ini? Ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita bersaksi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Ya. Padahal kan Yesus cuma ngomong anak manusia. Kalau memang anak manusia ini adalah manusia biasa, kenapa disebut menghujat Allah? Karena memang anak manusia ini adalah manusia yang ilahi. Dia telah menyamakan dirinya dengan si penglihatan Daniel 7:13 ini. Nah, orang Yahudi waktu itu pemahamannya seperti itu, bukan seperti kamu. Mesias itu sebagai kayak jadi petugas bait Allah tok. Mesias itu nggak ada gunanya buat kalian itu. Benyamin Netanyahu itu pun kamu anggap Mesias kok. Mesias jenis apa itu? Kerjanya perang. Mesias jenis apa? Yang kerjanya perang mulu. Dia raja damai kok kerjanya perang. Itu Mesias Daniel dan Benyamin Netanyahu itu dari Mesias itu. Kamu anggap, jangan bohong. Terus-terusan kamu cari terus. Nyatakan Mesias terus batalkan jadi Mesias. Simon Barkoba, kamu bilang Mesias mati jadi nggak jadi. Judas Makabi kamu bilang Mesias gara-gara gagal nggak jadi. Katanya paham bahasa Ibrani, kok gagal mulu? Mesias kamu kok gagal mulu? Terus kalian gajiin orang untuk jaga di persimpangan jalan, untuk jaga Mesias. Udik, orang kampung. Ngapain kalian jagain Mesias buat nungguin Mesias? Kayak orang udik. Itu ada tuh di video itu Yakob Baruch itu ngomong gitu. Mereka membayar satu orang, namanya siapa gue lupa, untuk nunggu Mesias di persimpangan jalan. Itu digaji deh.
Kan konyol nih orang. Terus kamu ngomong keselamatan sama Kristen. Wow, jangan mimpi kamu. Korbanot aja kamu nggak pernah lakukan kok 2000 tahun. Ya, kayak gitu aja mungkin dariku mungkin tambahnya. Nah, Ya, baik. Aku tambahin sedikit. Ya, aku sekilas sini ya. Saya screen berdasarkan yang saya jelaskan tadi. Saya tidak berasumsi. Nih. Kelihatan ya. Ini ini Talmud ya. Talmud Avot Rabbi Natan. Nih. Berdasarkan tafsiran bilangan 10 ayat 35 sampai 26. Ini pernyataan dari Rabbi Simon ben Gamaliel, yaitu Gamaliel ya. Di sini dikatakan, ya, ini adalah dua putra minyak murni yang melayani Tuhan seluruh bumi. Ini adalah Harun dan Mesias. Saya tidak dapat mengatakan siapa di antara mereka yang lebih dicintai kecuali dikatakan berkenan dengan Mesias yang kekal telah bersumpah dan tidak akan mengubah pikirannya. Engkau akan menjadi imam selama-lamanya atau raja yang sah yang telah kupilih. Nih Mazmur 110 ayat itu tadi. Ini dari ayat ini kita tahu bahwa Raja Mesianik bahwa lebih dicintai daripada seorang imam yang sah. Nah, Kegap loh. Gimana nih kalian? Nah, itu aja dari saya. Karena memang begini Pak, karena memang Mesias itu di kalangan Yahudi itu banyak perspektif. Jadi kalian ini jangan sok-sokan, sok-sok satu pemahaman, enggak. Kalian itu memang kamu pikir kalian baik-baik saja? Enggak. Bagaimana kalian enggak baik-baik saja? 2000 tahun kalian itu bengong. Sabat cuma di rumah, enggak apa-ngapain. Lu kurban mesti ngasih loh. Sabat tahunan, sabat bulanan kamu ngapain? Kenapa kamu nggak lakukan itu lagi, Bapak? Kenapa ngapain? Kok cuma tidur doang di rumah, nggak main handphone? Masa itu arti sahabat? Masa secetek itu sahabat kamu pikir? Enggak, macam-macam. Terus kamu kalau ngomongin mikveh itu habis mikveh kelar, udah selesai. Enggak, mesti nyerahin kurban lagi. Ya, kurbannya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa lagi kamu ngelakukan kurban kan? Kamu tadi kan dengar tuh. Nah, itulah kenapa mereka itu perlu Talmud. Nah, Talmud ini jangan kamu kira Talmud ini adalah yang telah ditulis sekarang yang ada Mishnah di abad ketiga itu dari rancangannya orang-orang Farisi. Memang kalau pikir Farisi itu seluruh orang Yahudi sepakat waktu itu. Enggak. Ada yang bilang enggak sepakat dengan seperti itu. Apalagi pasca hancurnya Bait Allah. Mampus. Bait Allah nggak ada, ngapain lagi kamu? Makanya kalian butuh Mishnah. Jangan ngaco. Mishnah itu apa tuh? Itu cuma gosip-gosipnya Rabi itu kok. Gosip-gosipnya Rabi yang dicatat. Namanya aja Rabi. Terus ditulis. Apa itu? Nggak ada. Musa nggak pernah ngajar-ngajar seperti muter-muterin kayak gitu. Nggak ada. Bukan gosip. Tapi curhat-curhat. Iya curhat. Sorry, mungkin diksi kurang tepat. Curhatnya para Rabi. Dan itu mereka lagi curhat-curhatan itu ditulis. Ditulis semua. Oke gitu jadinya. Lah abad pertama, memang kau pikir para rasul itu bukan orang Yahudi, Pak. Mereka nggak ada tuh misnah-misnahan. Jangan ngaco kamu. Jangan ngada-ngada di sini kamu pikir orang Kristen bisa dibego-begoin. Bawa kamu Tovia Singer sini. Mau dia kerjanya seminar kok di YouTube. Rabi itu kerja di Bait Allah. Itu yang benar. Kira-kira gitu. Jadi karena dia mulai duluan mau bentrokin bidat sama Kristen. Kristen itu udah jelas pemahamannya Henritan itu sudah dinyatakan bidat dari abad 3 awal. Di abad 3 tahun 210-an sama Severinus. Itu sudah dinyatakan sesat. Sekarang mau dibentrokin lagi. Mau apa? Gue bentrokin sekarang.
dengan Yahudi Second Temple, kamu bentrok. Siapa yang ngajarin sekarang seperti kalian yang kalian ajarkan itu? Punya kitab 1000-an page, ribuan halaman, 7,5 tahun kalian baru merayakan, setelah kalian merayakan, namanya gue lupa tuh. Mereka itu setiap 7,5 tahun merayakan habisnya buku Talmud mereka, Talmud Babilonia itu habis dibaca. Habis itu mereka merayakan itu di lapangan besar. Kok ngerayain Talmud, baca Taurat dong. Mesti dirayain. Kenapa Talmud kamu rayakan? Kamu mikir nggak tuh? Kitab yang dikasih Musa itu Taurat. Kenapa nggak di lomba-lomba baca Taurat? Loh, karena Taurat itu sudah nggak berguna lagi imamatnya. Imamat menurut peraturan Melkisedek untuk selama-lamanya, bukan imamat Lewi. Imam Lewi sekarang goodbye. Goodbye, Pak. Itu. Orang kayak gini-gini nggak didapat nih dari orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu udah dicokokin sama ajaran-ajaran rabbinik. Rabbinik itu bukan Yahudi, Pak. Paling itu bukan Yahudi. Mikve aja belum pernah kok dia via Zoom. Kok dia Yahudi. Mikvenya via Zoom kok. Mana pernah dia yang mikve. Tapi sok-sok Yahudi. Itulah kenapa dibilang praktisi Yahudi disebut. Kenapa? Karena dia bukan Yahudi. Karena dia malu untuk nyebutin Yahudi. Karena dia belum Yahudi. Proselit juga belum. Kalau kami nyebutnya bukan praktisi Kristen. Saya nggak pernah nyebut saya praktisi Kristen. Saya menyebut diri saya Kristen. Bukan praktisi. Saya Kristen. Nah, kamu menyebut praktisi kenapa? Karena kamu bukan Yahudi. Gitu kira-kira. Udah, Pak. Itu dari aku, mungkin yang teman-teman yang lain lah. Ya, kalau aku sih udah cukup sih dari itu, dan itu pun sudah menohok buat mereka berdua, termasuk khususnya itu ke Valen. Coba jelaskan yang ayat itu tadi yang saya tunjukin, beserta bagaimana pernyataan dari Benjamin Sommer mengenai Trinitas itu tidak ada keprobleman terhadap Judaisme dan Kristen. Nah, maksud kamu itu apa? Kok pakai bilang mengupas segala? Kamu nggak mau apa? Itu. Kupas pisang. Benjamin Sommer sendiri itu tidak punya hak, dan beliau sendiri yang menyatakan bahwa saya atau kami orang Judaisme atau orang Yahudi tidak mempunyai hak mengkritiki terhadap doktrin Trinitas. Karena apa? Karena di kalangan mereka sendiri itu ada hubungan dengan yang namanya Sefirot. Nah, Sefirot itu ada terdiri dari 10. Ya, tiap 10. Ini persen dari Benjamin Sommer loh. Silakan, itu ada di dalam bukunya, yaitu The Body and the Action of Israel. Nah, itu beliau menyatakan Sefirot itu terdiri dari 10. Di macam-macam tiap 10 itu ada 10 lagi. Dan kan kamu kan berbicara tentang jumlah. Nah, Benjamin Sommer ini berkaitan dengan jumlah juga, mengatakan bahwa kalau mengatakan di sana Tuhannya ada 3, kalau di sini di Sefirot itu ada 100. Nah, gimana? Dilema nggak kamu? Itu Benjamin Sommer, profesor itu. Sofia Singer nggak ada apa-apanya dengan Benjamin Sommer. Gitu. Itu aja dari saya, bro. Saya juga sih udah cukup lah kepanjangan nih, buat ntar dia GR ditanggapin panjang-panjang. Mungkin teman-teman ada yang mau nambah? Ada yang menanggapin? Boleh dari Bung Prastia atau juga dari ini ya, Yohanes, bro, silakan. Atau juga ada Arjuna Ayak, silahkan mau menanggapi sebagai tambahan. Tuh, mantap nih. Waduh, Bidat dan Bodar kok saling jilat. Tadi udah ada reaksi ya untuk meresponnya dari Dev dan dari Derion. Ini ada kesempatan yang baik juga
yang Aku ada di mau kasih Hmm? saran, Valen, kamu kalau sebelum ngomong Yahudi terlalu banyak, kamu mikir mikve dulu. Kamu pastiin diri kamu sudah proselit. Baru kamu ngomong panjang lebar, biar kompetensimu ada. Kalau kamu ngasih ajaran yang nggak sesuai dengan Rabi, ini harusnya kamu digempur. Makanya kamu kan waktu itu kan diomelin sama Yakob Baruk kan? Karena kamu itu suka ngasih ajaran-ajaran yang bukan seperti Yahudi mau, yang sekarang Rabi mau. Kamu hati-hati. Itu keras buat kamu itu, Yakob Baruk. Nggak disebut aja namamu, Valen. Itu bukan karena dia nggak sebut namamu. Siapa lagi orang Yahudi yang paling bacot kalau selain lo sama Yitzhak? Cuma kalian berdua. Karena apa? Kamu suka kan jilat-jilat Islam biar supaya subscribermu banyak. Subscribermu orang Islam semua, nggak ada Yahudi saya lihat. Nggak ada saya lihat dari pemandangan Judaism dari ini ngomong dari channel kamu saya ngeliat kok nggak ada satupun Yahudi. Kenapa? Malu. Mereka malu sama kamu. Teman-teman kamu orang Islam, kenapa? Mereka senang. Mereka nggak peduli tuh Isa Al-Masih seperti apa, nggak peduli. Tapi yang pasti mereka menyatakan bahwa Isa itu adalah menurut di kepala mereka itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Masih. Mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias seperti apa mereka nggak tahu. Dan mereka mendukung kamu. Itulah konyolnya mereka, sama kamu konyolnya. Sama-sama konyol. Seharusnya Islam itu gempur kamu. Karena apa? Kamu tidak menolak Yesus sebagai Mesias. Loh, mereka tuh meyakini Yesus itu Mesias. Tapi Mesias seperti apa mereka nggak tahu, betul. Tapi sekarang faktanya apa? Cium-ciuman kalian. Kalian menikmati tuh cium-ciuman dengan Islam. Menikmati. Cuman modal satu, ehad. Kul huwallahu ahad. Shema Israel Adonai Elohim Adonai ehad. Cuman gitu doang kok kamu. Nggak coba pas ngomongin kurban. Kenapa kamu nggak ngomongin kurban? Kenapa? Udah tumpul, imamat kamu udah tumpul. Ditumpulin Yesus. Imamat kamu udah hancur lebur dengan hancurnya bait Allah. Bangun itu di bait Allah. Gue pengen tahu, gue pengen nunggu Mesias mana yang kamu maksud. Gak akan datang itu Mesias yang kamu maksud. Inti. Sekarang waktunya gue ngomong keras. Kamu ngomongin setiap hari ngomongin Trinitas mulu. Awal-awal gue ladenin, lama-lama muak saya. Kok ngomong Trinitas mulu, kayak nggak pernah dibahas gitu. Kamu mau membuat kesan orang Kristen itu nggak bisa jawab kan? Berkali-kali kamu saya hadrain kok tentang Trinitas. Akhirnya bidat Jody, bidat Hendritan kamu rangkul sama Islam ngomongin Trinitas. Jelas mereka menolak Trinitas. Makanya kamu merasa didukung. Coba Yahudi mana abad pertama yang ngomongin menolak Trinitas? Gue pengen tahu satu nama Yahudi yang menolak Trinitas. Gak ada. Nol. Lo memang Bapa Allah, di dalam diri Allah itu terdapat firman dan Roh Kudus kok. Roh Kudus itu memberi kehidupan. Ayub 33 ayat 4. Firman itu membuat segala menjadi. Mazmur 33 ayat 6. Ketiganya adalah satu. Itu in the line itu antara ajaran Kristen awal-awal dengan Yahudi sesungguhnya. Kamu yang buat ajaran baru dengan misnahmu. Kamu. Misnah tuh, taruh itu buku di laci. Jangan ngajarin misnah. Taruh di buku di laci itu. Gak ada Taurat Musa ngajarin misnah. Kira-kira itu Pak. Ya, aku mau klarifikasi tadi ya. Saya tadi mengucapkan di Midrash, ada di Talmud, yaitu Rabe Avot Barnatan, yaitu mengatakan bahwa Mesias itu raja yang dipilih, yaitu sebagai imam untuk selama-lamanya. Itu. Udah, itu dari saya. Makasih. Beres ya video reaction-nya malam hari ini. Janji ditepati. Berarti kedua orang yang tadi yang ada di gambar ini mesti menonton video ini biar tahu posisi mereka itu. Jadi
Terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber yang telah memberikan hak jawabnya ya, menyampaikan hak jawabnya. Terima kasih untuk semua juga yang secara live ini tadi ya, dapat ditonton di channel-channel yang live saat ini. Kita jadi nggak nanggapin oneness-nya. Aku jujur kurang tertarik. Boleh. Tanggapin. Mana? Karena emang ini ajaran ingusan, Pak. Oneness Pentakosta itu memang baru ada tahun 1913 kan di Azusa Street. Kayaknya terlalu menghabiskan energi kami itu rasa untuk, makanya kami semangat itu membahas tentang ke Yahudian KW-nya si Valen ini lebih tertarik. Kalau ke Oneness apa sih itu? Oneness itu tahun 1913 di Azusa Street oleh McAllister namanya, dari Kanada. Itu tentang permasalahan tentang formula baptisan. Formula baptisan itu mereka berpikir bahwa Matius 28 ayat 19 itu adalah bentuk suksesinya dari nubuatnya dari baptisan para rasul. Di Kisah Para Rasul itu mereka membaptis dalam nama Yesus. Nah, akhirnya mereka dari McAllister itu menentang itu. Jadi gerakan Pentakosta waktu itu terbagi dua tuh. Pentakosta itu enggak semuanya Yohanes loh. Ada yang tetap Tritunggal dalam Tritunggalnya, ada yang jadi Oneness. Nah, itu yang bentrok. Inilah namanya gerakan Oneness tahun 1913. Nah, dari situ tuh. Jadi yang dipermasalahkan latar belakangnya itu tentang formula baptisan. Enggak ngomongin ala-esa-ala-esaan, enggak. Oneness itu tentang formula baptisan. Mereka itu berpikir Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, makanya dibaptis dalam nama Yesus. Itulah keonesannya. Bukan tentang masalah Markus 12 ayat 29, Pak. McAllister nggak pernah namanya mengkutip Markus 12 ayat 29. For your information, McAllister sendiri itu sudah menjadi kembali. Dia sudah tobat dari Oneness Pentakosta. Itu pentingnya Oneness itu sendiri sudah bertobat. Nah, kamu rangkul itu, Valen, terus bidat-bidat itu. Loh, kalau kami sudah kelar Oneness itu ajaran sampah itu. Ajaran sampah yang dikemas ke piringan emas. Sampah itu yang dihadapin. Loh, bagi kami udah kelar. Kekristenan itu bukan abad kemarin sore. Enggak seperti Rabinik, baru abad 10 baru ada muncul. Loh, kami itu dari abad 1. Rabinik itu muncul karena respon dari kekristenan. Kamu itu ada karena Kristen. Kalau pikir kamu Yahudi, bukan. Bait Allahmu mana? Gak ada. Jadi orang Yahudi kalau ngomongin gak ada bait Allah, diam. Kamu diam dulu. Tunggu aja dulu Mesiasmu datang. Baru nanti kalau ada bait Allahmu kebentuk, baru ngomong. Bacot. Nah, gue pengen tahu siapa Mesias yang lo maksud. Tunggu itu terus. Gak bakal datang itu Mesiasmu. Kira-kira gitu. Jadi penonton coba berpikir bagaimana keduanya, yaitu bidat dan bodat itu bisa ketahuan jilat-jilatannya itu. Memalukan. Ini dibongkar ini malam hari ini oleh Dev dan Adereo. Ngerangkul sama pendeta yang nggak jelas sinodenya apa. Yang bener lah. Kalau ngerangkul itu yang bener. Coba kamu rangkul Romo Daniel. Ditampar bolak-balik kamu. Mana mau dia bersaksi buat bidat bodat. Dikeramasin kamu. Lu makanya kamu ngajak-ngajak yang gembel-gembel gitu. Pendeta gembel. Lu pendeta banyak yang gembel, Pak. Bedanya apa? Bedanya Kristen itu jujur. Ada yang gembel, ada enggak. Lu kalau kalian enggak, semuanya sama. Oh enggak, bagus kok. Bagus. Ustaz semua bagus. Kalau kami enggak. Ada gembel ya gembel. Rusak ya rusak. Sesat ya sesat. Ngajak deh Hendritan. Udah gembel buat kami. Gak mempan Hendritan buat kami. Apalagi ketemu orang kayak ortodok Katolik, dia minder. Saya pernah samperin dia kok di roomnya, dia minder. Dia naik mobil, dia lagi naik mobil buka cam. Dia nantang saya buka kamera. Saya buka kamera. Dipikir saya takut buka kamera. Pas dia lihat muka saya minder.
pucet. Oh ini mah dia si Aderion. Iya takut, udah gue sering gue keramasin kok palanya dia. Hendritan buat lu hebat, buat gue enggak. Palen, Hendritan tuh nggak ada apa-apanya buat gue. Nggak jelas ajarannya dia. Ajaran papan tulis kok dia. Kerja kelompok, belajar dari kelompok. Apaan? Belajar tuh dari gereja. Yang bener tuh belajar dari gereja. Karena Yesus membuat gereja, bukan membuat kelompok. Kerja kelompok enggak. Kira-kira gitu, Pak. Udah, Pung. Selesai, Pung. Oke, terima kasih. Kami akhiri acara ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kiranya bisa memberikan manfaat yang banyak ya bagi yang menyaksikan. Oke.